Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai Touch Challenge Activity 7. Listen to the recording once again. Fill in the table with the information that you have just listened. Nanti Pak Jul akan putarkan satu speaker pertama. Kemudian saya matikan. Kemudian kita langsung analisa mengenai apa topik yang dibicarakan dan juga beberapa argumen to support the text. Silahkan didengarkan secara baik-baik. 7. Listen to the recording once again. Fill in the table with the information that you have just listened. Moving to a new city, Nusantara, what benefit do we have by replacing Jakarta with Nusantara? As we know, Jakarta is congested, polluted, prone to earthquakes, and rapidly sinking into the Java Sea. The government hopes to redistribute wealth by relocating the capital. The fact shows that Java is home to 60% of the country's population and more than half of its economic activity. It is also an effort to relieve the huge environmental challenges facing Jakarta. Besides, it will reduce the burden on Jakarta, a city of 10 million, which is notoriously congested, suffers regular flooding, and is one of the fastest sinking cities in the world due to the over-extraction of groundwater. Cukup. Sebagaimana kita tahu, pada intinya adalah mengenai relokasi ibu kota Jakarta ke IKN ya, istilahnya kalau di dalam bahasa Indonesia, atau Nusantara IKN. Dikatakan kalau di dalam teks ini adalah Nusantara. Jadi kita bisa menyimpulkan mengenai topiknya adalah relocating the capital, from Jakarta, benar ya, Jakarta to Nusantara. Nah, Nusantara karena tidak ada IKN tadi. Kemudian berikutnya state the argument to support. Jadi kita diminta untuk kira-kira kalimat apa atau alasan apa berdasarkan teks itu sekiranya mendukung adanya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Nah, tadi kalau di statementnya adalah diantaranya adalah the argument. Yang pertama adalah to reduce the tribute wealth atau istilahnya pemerataan pendapatan. Jadi reduce atau bisa juga mengurangi kesenjangan sosial. The tribute wealth. Kemudian yang kedua tentunya mengurangi kepadatan ya, tadi dikatakan to reduce the people on Jakarta. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah reduce the burden of Jakarta. Reduce the burden of Jakarta. Kemudian yang terakhir adalah tadi yang dikatakan mengenai terlalu banyak polusi, kemudian banjir. Kita bisa mengatakan sebagai relieve the huge environmental challenge. Jadi adanya perubahan untuk mengurangi adanya perubahan lingkungan. Cukup ya. Ini untuk yang speaker 1. Kita lanjutkan untuk yang speaker yang kedua, pembicara yang kedua. Aduh, baterainya Pak Jul mau habis, ini tinggal 20%. Semoga sampai selesai ya. I do agree with the World Health Organization that tobacco advertisement and promotion must be banned, especially during sports events. It is said tobacco addiction is a communicated disease. Why is it described as a communicated disease? Because the disease is communicated through advertising, sports, marketing, and sponsorship.
Tobacco industry advertising and promotion have been very effective at persuading children and young people to start using tobacco. During sports events, there are a lot of young people that can be enticed through tobacco ads. That's why tobacco ads must be banned. The 2018 Oke, dari pembicara yang kedua tadi, yang terakhir kalimat terakhir ya, malahan yang merupakan inti pokok dari pembahasannya, yaitu topiknya membicarakan tobacco advertisement must be banned. Jadi iklan rokok atau iklan tembakau itu sebenarnya harusnya dilarang. Karena apa? Karena ada beberapa alasan yang nanti akan kita tuliskan di dalam argumen. Oke, jadi kita bisa tuliskan mengenai topiknya adalah topik tobacco advertisement must be banned. Nah, the argument, alasannya adalah tadi dikatakan bahwa umumnya adalah tadi iklan rokok atau iklan tembakau itu malah sebenarnya adalah mengajak anak ataupun orang untuk mulai merokok. Itu alasan yang kedua ya. Yang pertama tadi adalah cara berkomunikasinya di dalam iklan tembakau itu sudah menimbulkan berbagai masalah di dalam hal penyelenggaraan, misalkan sport, kemudian pemasaran, kemudian dalam sponsorship. Jadi masalahnya itu seolah-olah adalah bertentangan. Jadi sport itu kan sebenarnya mendukung kesehatan. Tapi kalau kita iklannya adalah rokok, padahal rokok itu kan menyebabkan gangguan pernapasan, kehamilan, dan janin. Seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan the argument, the disease is, kalau ini dikatakan langsung ya di dalam statement teks tadi, the disease is communicating drug, tobacco advertisement, kemudian sport marketing, kemudian ada juga sponsorship. Nah, kemudian baru yang terakhir, alasan terakhir adalah persuading children. Ini juga dikatakan langsung di dalam teks ya, argumennya. Persuading children and people to start using tobacco. To start using tobacco, atau istilahnya untuk memulai merokok. Itu alasannya. Oke, kita lanjut ya. Teks untuk speaker yang ketiga maksud saya. A national health study has validated a bleak prediction about the country's smoking issue. Tobacco usage among Indonesian youth is on the increase, with little hope of changing the trend in the near future. The trend is seen as alarming, with anti-tobacco activists and health officials warning that it might prevent the nation from getting the benefits of its demographic dividend, which is expected to happen in 2030. According to the 2018 Basic Health Survey, the prevalence of young smokers aged 10 to 18 in Indonesia, which has one of the world's most liberal tobacco regulations, has climbed from 7.2% in 2013 to 9.1% in 2018. The increase falls significantly below the 5.4% objective set in the 2014 to 2019 National Midterm Development Plan, RPJMN. Oke, saya rasa cukup ya. Tadi
dikatakan bahwa ada beberapa indikator angka ya yang mengalami peningkatan ya. Tapi untuk masalah topiknya tadi yang dibicarakan adalah country smoking issues. Tapi fokusnya masih tetap di dalam hal tobacco. Nah, mengenai argument to support tadi Pak Jul ulangi bahwa tadi ada beberapa angka di antaranya adanya peningkatan youth smoker atau perokok mudanya antara 10% to 80%, jadi dari 10% sampai 18%. Kemudian ada anti tobacco aktivis. Kemudian yang ketiga itu juga adanya peningkatan the prevalence of young smoker. Jadi kita bisa susun ya. Sebentar Pak Jul matikan, nanti ini mengganggu ini. Jadi tadi kembali lagi ke topiknya adalah the country issues, the country smoking issue. Topik adalah country smoking, pakai apostrof S ya di sini, country smoking issues. Nah, isunya apa saja? Isunya kita bisa lihat di dalam beberapa argumen ya. Argumen yang pertama tadi jelas peningkatan the increase of youth smoker itu O-nya berapa ya? Smokers. Nah, ini dicek ya, ini untuk smokers O-nya double atau satu, Pak Jul lupa. Smokers. Kemudian yang kedua juga peningkatan prevalence dari perokok muda. Jadi the prevalence of young smoker, ini kayaknya cuma satu, ini smoker ya mestinya ya, smoker. Nah seperti ini, tapi ini tolong dicek ini antara smoker sama double O nya ini. Young smoker is increasing. Kemudian yang terakhir adalah beberapa kegiatan beberapa aktivis yang anti tobacco itu juga ada kan. Jadi biasa ada aktivis yang anti merokok, itu kan sering kali juga demo. Tadi disebutkan bahwa anti tobacco activists and health official warning that it might prevent the nation from getting the benefit. Nah, ini bisa dikatakan juga bahwa beberapa aktivis anti merokok dan juga aktivis kesehatan ya. Ini Pak Prase ini kan mengatakan aktivis kesehatan dan juga aktivis anti merokok atau anti tembakau itu mengatakan bahwa lebih baik adalah menjaga daripada mengobati. Seperti halnya di dalam ungkapan bahasa Indonesia kan seperti itu, lebih baik menjaga daripada mengobati. Prevent the nation from getting the benefit. Oke, gitu. Saya rasa cukup untuk telaah mengenai listening
baik mengenai pemahaman topik dan beserta isinya, termasuk argumen-argumen yang ada di dalamnya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.